Rocky Gerung, Rocky. bajingan dan tolol gitu. Iya. Nah, menurut lo gimana perspektif kasus itu? Harusnya nggak jadi kasus. Hmm. Indonesia ini ujung-ujungnya ditentuin hanya oleh 8 sampai 10 12 orang aja. Kata yang cocok untuk mengganti istilah Lord apa? Penguasa. Penguasa. Oke. Aman. Aman. Aman di dia, nggak aman di kita. Iya, tertak. Makanya ini gue pengen agak lompat ke topik di luar topik Bang Haris, tapi yang lagi rame soal Pak Rocky Gerung, bajingan dan tolol gitu. Iya. Nah, menurut lo gimana perspektif kasus itu? Harusnya nggak jadi kasus. Kenapa? Pertama, rumah besarnya namanya kebebasan berpendapat, opini. Yang kalau kita lihat visualnya, ketika menyebutkan bajingan tolol, ada runutan. Kalau dalam ilmu logika dan bahasa, ada sejumlah preposisi yang mengantar pada kata Potongan bajingan itu. tolol tadi itu. Jadi, sorry nih, bukan gua ketemu seorang Rian Ernest di satu mall, terus gua teriak, lu bajingan tolol, kan nggak begitu. Nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk. Tapi ada rangkaiannya. Ada rangkaiannya. Nah, itu satu. Yang kedua, ada yang namanya model dan kontekstualisasi ekspresi. Ya. Gitu. Itu dari mulai katanya dan juga bukan referensi tapi ingin menunjukkan apa. Ya. Nah, menurut gua pertama dari soal katanya, bajingan itu sendiri sudah dijelaskan juga sama Rocky. Itu soal sadel sapi yang didudukin oleh pemimpin. Jadi sebenarnya bajingan itu pemimpin. Nah, kata tololnya itu mereferensi muncul dari rangkaian tindakan yang dialamatkan kepada Joko Widodo sebagai presiden atas sejumlah hal tadi itu. I see. Aku mencoba menjadi untuk menunjukkan bahwa itu nggak tepat. I see. Gue mencoba jadi devil's advocate karena harus dong, biar kita ada perdebatan. Betul. Karena bahwa satu memang ini sebagai bentuk ekspresi pendapat dan ada predisposisi preposisi di awal-awal. Tapi ada batas nggak sih atau akhirnya semua orang bisa membangun preposisi dan segala macam baru akhirnya dia hajar dengan diksi-diksi yang mungkin siapapun yang dengar pasti kayak kok ngeri kali ini omongan gitu loh. Betul. Kalau di hak asasi manusia ada teori namanya margin of appreciation. Jadi ada 2 sisi atau 3 sisi yang dia menciptakan kawah. Ini analogi gua, ada kawah yang. Nah, kawah itu adalah ruang. Misalnya gua kasih contoh soal kebebasan dan keamanan. Ada kalanya si bandul ini mengapresiasi lebih pada si keamanan karena memang situasinya terpenuhi. Tapi kalau tidak ada ancaman-ancaman keamanan, bandul itu harus mengapresiasi pada si kebebasan. Oke, contoh tadi itu. Nah, sekarang kita uji, apakah misalnya penggunaan kata bajingan tolol itu melewati batas atau tidak? Bukan melewati batas. Dia ada di satu situasi apa? I see. Sehingga kata atau frasa tersebut sah. Gue kasih contoh. Di agama yang gue anut, di Al-Quran. Ya kan? Syaiton itu ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Ada ya, syaitoni rojim gitu istilahnya. Iya. Ada, cuman kan konteksnya tegas di situ. Misalnya kayak begitu. Tapi kalimat-kalimat yang baik, misalnya ada kalimat mahligai dalam Al-Quran. Apa itu mahligai? Bidadari yang ada di samping sungai, yang berdiri di pinggir-pinggir sungai yang ada di surga, yang mengalir susu dan madu. Itu mahligai. Jadi ada karena dia menggambarkan sesuatu. Menarik ya. Jadi dari 2 keterangan tadi itu gue mau bilang,
mau melampaui batas boleh, tapi kita berdebat dulu. Betul. Diskusi dulu. Betul. Jangan menghujat, memvonis orang itu bajingan tolol itu jahat. Ya. Melampaui batas, enggak. Kalau dia adalah pilihan kata kan juga simbol ya, untuk menggambarkan satu peristiwa yang jauh lebih dari kata tersebut. Ya. Nah, kita nggak pernah mau membahas sebetulnya yang mau digambarkan dari bajingan tolol itu apa. Apa? Konteks besarnya apa? Situasi-situasi apa? Situasi, betul. Rocky gambarin soal IKN. Rocky gambarkan bagaimana peran jabatan seorang presiden. Nah, jadi itu yang harus harus diuji. Tapi bicara HAM, ini juga kadang-kadang gue pun kadang suka bergulat dengan pikiran gue sendiri. Kalau kita mau HAM, bebas berekspresi, tapi apa jangan-jangan kultur bangsa kita memang nggak bisa serta-merta HAM versi negara barat ya dibawa ke sini ya? Karena gue nggak tahu jawabannya. Tapi gue kadang-kadang suka bergumul dengan diri gue sendiri. Itu sah. Apa yang lo pergumulan di dalam diri lo itu sah. Bener. Pakai konteks negara ya. Di Denmark hari ini lagi rame. Iya, gila itu. Oke. Gila kalian yang bakar-bakar tuh, gila kalian. Lagi rame kan? Gila itu. Di India, partainya Modi itu lagi membangun kebencian pada BJP, kelompok non-Hindu. Non-Hindu. Iya. Nah, jadi pertama gue cuma mau bilang sama lo, pertarungan ide itu tidak hanya pada orang, tapi pada diri kita juga kan. Kayak gitu. Nah, hak asasi manusia itu kenapa dia menarik terus dibahas? Karena memang dia mengenal yang namanya konflik hak tadi itu. Konflik hak misalnya begini, jangankan lu sama gua konflik. Lu mau demo tapi gua lagi mau pakai jalan itu untuk lewat. Ada konflik hak di situ. Iya, betul. Tapi di diri kita aja ada konflik hak. Misalnya, lu butuh sehat dan oleh karenanya lu butuh makan. Bukan cuma apa yang dimakan, tapi jam makannya. Tapi jam makan itu lu berbenturan dengan jam lu belajar, kuliah. Yang juga itu penting buat lu masa depan. Dapat nilai bagus, lulus, lu bisa kerja, dapat ilmu. Gitu. Di diri lu aja konflik. Nah, di hak asasi manusia diaturlah beberapa hal. Kalau lu konflik, ada hak yang nggak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Nyawa, menjadikan manusia sebagai sasaran penyiksaan untuk disakiti, nggak boleh. Diperbudak nggak boleh. Ada lagi misalnya hak yang boleh dikurangi, dikenalnya sebagai pembatasan hak atau limitation of rights, tapi ada syaratnya. Syaratnya misalnya pembatasan itu mengacu pada satu regulasi yang memang sudah ada. Misalnya waktu kita wabah, kebebasan kemerdekaan bergerak kita dibatasi. Nah, jadi ada acuan regulasi atau undang-undangnya. Ada otoritas yang menjalankan. Nah, yang ketiga berikutnya lagi ada pengawasnya. Kalau dari pembatasan tersebut ternyata memunculkan korban, si korban itu harus dapat pemulihan atau ganti rugi. Kepada siapa nanti dia nanya? Minta ganti rugi, makanya tadi harus ada otoritas. Nggak boleh selama-lamanya. Misalnya kayak Husni Mubarak, bikin state of emergency 50 Mesir, tahun. Oh, itu 50 tahun deh? 50 tahun lebih, bos. Ya kan? Ini sampai kapan kita limitation of right? Ya kan? Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi ada sejumlah hal. Ada lagi situasi-situasi tertentu. Yang boleh membatasi itu, misalnya keamanan nasional. Ada nggak undang-undang keamanan nasional? Nggak ada. I see. Public health. I see. Ada undang-undang kesehatan. Ya kan, public morality. Pertanyaannya dikritik sama Amartya Sen. Dia bilang menggunakan standar public morality di India aja. Standar morality-nya siapa? Ada banyak etnis di sini. Siapa otoritasnya? Nah, itu ada bukan kekacauan, ada ketidakteraturan. Memang moral kalau ditafsir negara atau itu jadi berat banget. Itu dia, makanya sekarang balik ke perdebatan soal kebebasan berekspresi tadi itu, kita memang harus latihan. Tetapi latihan itu mempraktekkan, tapi bukan dengan cara kayak Rocky misalnya, rumahnya di demo, gerudak-geruduk, digeruduk.
Nggak begitu. Betul. Maksudnya Rocky, kalau lu nggak terima, ya lu hadir dong, bicara, ayo perdebatkan. Ayo debatkan. Bukan cuma soal bajingan tololnya. Betul. Tapi cerita sebelum bajingan tololnya lu buktikan. Betul. Disitulah perdebatan kita. Berarti yang Rocky lakukan menurut lo seorang Halilintar jelas bukan pencemaran nama baik. Bukan. Itu adalah ekspresi berpendapat yang ada runtutan. Person yang namanya Joko Widodo aja nggak mau laporin Rocky ke polisi. Betul. Case close. Betul. Nggak? Karena deliknya delik aduan. Delik aduan. Berarti si korban yang merasa menjadi korban yang harus mengadu. Betul. Lapor. Betul. Nah, nggak mau. Ditanya ke anaknya sekalipun, anaknya juga nggak mau jawab. Ya anaknya pernah ke rumah Rocky, ya kan? Artinya dia pernah tahu bahwa Rocky itu bisa diajak bicara. I see. Kayak kocak sih. Jadi bicara itu begini, ya. Kita nih kadang-kadang sebagai masyarakat pada umumnya ya, mau bicara sama orang kalau enak-enak aja. Iya. Kalau lu ada masalah, nggak mau ngobrol. Iya. Palingnya cuma ngeblok WA. Asli. Ya kan? Nah padahal itu. Menarik nih, ada pertanyaan titipan nih. Pertanyaannya gini kali Bang. Lu udah tahu betul lah secara mungkin teori atau textbook soal HAM misalnya, termasuk prakteknya. Harapan lo Indonesia ke depan soal situasi HAM seperti apa sih? Itu satu. Dan kedua, apakah seorang presiden itu punya peranan besar dalam konteks penegakan HAM, kebebasan berpendapat, atau gimana? Ini agak open end ya, tapi gue pengen tahu aja sih. Secara antropologis Indonesia itu masih ngandelin pemimpinnya. Maka presiden itu penting betul. I see. Nah, kalau lu tanya sama gua, kondisi HAM seperti apa, tidak hanya secara antropologis, secara konseptual dalam hak asasi manusia. Menariknya HAM itu kan gini, dia banyak dia terlanggar karena ada faktor kekuasaan yang mempraktekkan. Kalau dia terlanggar karena ada faktor kekuasaan praktekkan. Kalau nggak ada faktor kekuasaan itu namanya pelanggaran hukum. Kenapa? Iya. Subjeknya negara ya. Kalau gua sama lu, misalnya lu lempeleng gua atau terus gua bales, itu kita pelanggaran hukum satu sama lain. Betul. Tapi kalau gua pakai lencana, Tapi kalau lu misalnya penguasa yang memaksa gua bawa ke satu tempat dan lu melakukan itu, melakukan sesuatu ke gue, itu pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada faktor kekuasaan yang bisa menyelesaikan. Ya negara juga. Jadi ada kontradiksi di dalam tubuh negara melihat soal hak asasi manusia. Karena HAM itu berarti ibaratnya dia membereskan diri dia sendiri. Membereskan dirinya sendiri. Iya kan? Dia harus mengakui bahwa iya nih gue sakit, tanda kutip. Iya nih gue perlu diobatin. Oleh itu kan butuh. Harus mengoreksi. Betul. Itu kan butuh kebesaran jiwa dan keberanian. Keberanian. Pemahaman. Nah untuk itu kita mesti cari pemimpin atau rejim pemimpin yang memang ngerti soal hak asasi manusia dan dia mau menerapkan itu. Kalau misalnya kita bilang, ya udah deh, lo nggak mau sama HAM nggak apa-apa. Tapi masa lo nggak mau sih setia sama konstitusi? Kenapa gue bilang gitu? Emang isi konstitusi itu apa ya? Konstitusi itu secara konseptual historinya muncul karena ada ditemukannya kesadaran orang soal HAM. Waktu dia mau hidup bersama, dia bikin ikatan lah. Buku nikahnya lah. Aturan mainnya lah. Aturan mainnya di konstitusi itu. Konstitusi itu isinya kan hak asasi manusia. Betul. Setengahnya lagi adalah mengatur tentang si negara, strukturnya gini. Strukturnya kayak gini nih kalau lo mau ngurusin HAM. Nah, teorinya begitu. Nah, kita mesti cari presiden yang ngerti konstitusi. Untuk ngejalanin si materi hak asasi manusia tadi itu. Gue langsung lompat. Capres 3 terkuat. Prabowo, Anies, Ganjar. Gue nunggu lu jadi presiden. Jago, politisi banget. Dia buang bodinya jauh banget ke kita. Dari 3 lu mau nanya siapa gue cocok? Iya, dalam perspektif itu ya, harapan lu Indonesia ke depan harus ngerti soal HAM. Persoalannya begini, tiga-tiganya muncul lewat partai politik. Ya kan? Dan partai politik ditentukan oleh ketua umumnya. Indonesia ini ujung-ujungnya ditentuin hanya oleh 8 sampai 10 12 orang aja. Ya, mungkin demikian, betul. Iya kan? Betul. Gitu. Lo orang partai ngerti lah. Betul. Nah, pertarungannya adalah siapa yang bisa mempengaruhi ketua umum. Karena harismanya, karena uangnya, karena jabatannya, atau karena informasinya. I see. Nah,
mereka lah yang menguasai tiket elektoral untuk presiden. Ya kan? Tiket-tiket itu ada di mereka semua. Nah, seberapa mereka, kalau mereka bilang enggak lah kita konsultasi, ya buat ya orang yang udah seumuran kita udah ngerti lah bahwa Munas, Rapim itu apa sih gitu. Itu kan pasti ada faktor-faktor settingan juga. Nah, mereka yang menentukan. Nah, mereka menghidupi partainya bukan dengan membership base. Tapi pendanaan, dari bisnis-bisnis mereka. Masalah Republik kita pendanaan partai politik. Pendanaan partai politik. Sampai hari ini. Dana itu dari mana? Dari bisnis-bisnisnya penggede-penggede di partai politik. Baik yang langsung maupun tidak langsung simpatisan. Nah, itu kan duit-duit itu dari bisnis-bisnis mereka. Nah, jadi ujung-ujungnya ya oligark bahasa gampangnya, berpolitik untuk berbisnis, berbisnis untuk berpolitik. Para capres-capres ini dikepung oleh situasi tersebut. Jadi kalaupun capres-capres ini mengerti HAM, jangan-jangan seberapa jauh mereka mau mengorbankan untuk tidak taat. Betul. Mengorbankan berani untuk mengoreksi tadi. Mengoreksi itu. Iya. Itu yang menjadi berat dilemanya capres-capres. Pertarungan orang banyak belakangan ada yang lihat mukanya gantengan mana. Ada yang ngomongnya tegas yang mana. Ada yang lagi lihat jadi masih sopannya yang mana. Jadi masih perdebatan kulit-kulit luar, sampul-sampul luar ya, Pak? Ya, tapi itu dia antropologi pemilih Indonesia. Antropologi politiknya para pemilih Indonesia. Ada yang ngelihat demen sama senyumnya. Ada yang memang karena kecerdasan tim suksesnya di bawah. Gak banyak yang kayak lu mau berani say no sama politik uang, sembako. Orang yang lu datengin minta duit lu bilang enggak. Iya, dengan cara bercanda. Iya. Bukan so suci apalagi juga. Nih ya, dibikin mepet. Campaign cuman 75 hari. Betul. Berarti apapun akan diokekan selama memberikan kepastian kemenangan. Betul. Jadi gue belum melihat 3 capres ini punya satu bukan modalitas sih ada, tapi punya satu willingness. Gue menyebutnya bahasanya yang bekal buat orang yang di bawah yang merasa dijadikan korban. Gue khawatirnya mereka juga nggak merasa berkepentingan karena mereka juga nganggep warga cuma dikasih beras juga oke kok, nggak perlu kita janjiin selesaiin kasus. Waduh, ironis banget. Gitu. I see. Oke. Ini sebelum kita geser ke segmen lebih ringan, karena ini lumayan, ini kuliah HAM juga nih lumayan akhirnya nih. Asik juga, gue juga dapet ilmu hari ini. Tapi terakhir nih Bang, sebelum kita kan ringan-ringan. Dan ini mungkin bisa jadi balik ke memori lu masa kecil atau apa Bang? Sambil minum ya? Ya, dengan senang hati. Udah habis mah. Kenapa seorang Bang Haris Azhar tuh konsisten dalam isu HAM? Pasti ada something kan, sama kayak gue ada marah, masuk politik, berkorban, berjuang, gue ada cerita. Cerita lu apa? Karena justru itu yang gue pengen tahu sih. Gak tahu ya, mungkin faktor keluarga juga ada ya. Keluarga gue itu didikannya cukup disiplin. Ibu gue apalagi. Guru atau profesi orang tua? Enggak. Ibu gue ibu rumah tangga. Parenting style-nya disiplin aja. Disiplin aja, dia kita kalau ngomong mesti bener. Ngerjain sesuatu itu harus dia kalau gue ingat-ingat sebenarnya ngasih dulu kerjaan ke kita nggak berat-berat amat. Misalnya beli sayur. Misalnya nyokap gue kurang masak, dan dia tahu kalau ngasih, hebatnya dia tuh gini. Misalnya nih, di pasar di sebelah sini ada tukang ini, beli di situ. Ini duitnya segini. Nggak boleh lebih. Karena harganya segitu. Jadi dia nggak ngasih kerjaan ke kita, sesuatu yang dia nggak tahu. Dia tahu bisa dikerjakan, dikasih ke kita. Dan semua kita bersaudara ngalamin itu. Oke. Nah, detail dia. Detail. Jadi detail, pasti, dia udah estimasi semuanya. Jadi, lu jangan main-main sama gue. Betul. Meskipun ya, gue sama abang gue gitu ada bandel-bandelnya lah. Pasti. Berapa saudara sih Bang? Gue berempat. Nah, tapi dia tahu tuh. Oke. Tapi kita kan terbangun ya memori, kebiasaan, standar itu. Nah, ngerti. Dan emak gua itu orangnya gini nih, di rumah sama dia di luar rumah sama.
siapapun dihadepin sama dia. Tapi dia bukan orang yang iseng, enggak. Nah, dia dulu pernah dikerjain sama polisi dulu nih waktu gue masih kecil. Oke, interesting. Itu hampir 1 jam dia layanin berdebat ke polisi di zaman Orde Baru. Wow. Gitu. Ibu-ibu Soal apa? bawa anak kecil gue waktu itu. Jadi gue ngeliat tuh dia berdebat. Gile. Jadi waktu itu kita bulan puasa, mau beli, mak gue tahun itu nggak bikin kue, dia beli kue. Oke. Di Jatinegara. Oke, Jatinegara. Tiba-tiba ada, Mester menurut gitu. versi kita, Mester, Bali Mester. menurut versi kita, polisi itu menjatuhkan diri lah ke mobil. Terus emak gue diberhentiin, dimintain ya uang waktu itu gitu. Oke. Emak gue nggak mau. Lu yang salah gitu katanya emak lu. Ya emak gue bilang boleh, tapi emak gue pintar. Kita ke kantor polisi, kita buktiin. Iya. Dan itu berlangsung selama 3 jam lebih. Kantor polisi dan pulang emak gue tanpa ditilang. Nah jadi kita tuh dibiasain sesuatu itu, lo nggak boleh ngambil jalan shortcut. Kalau lu bener, lu kerjain itu. Lu lempeng aja lo kerjain gitu ya. Nah itu dalam banyak hal itu jadi ya, pasti. tradisi di keluarga gue. Dan membentuk karakter lu juga pasti, Iya. sedikit banyak. Nah sementara kalau babe gue tuh orangnya santai sama orang. Asik sama orang, ada melting aja sama orang. I see. Cair gitu, ngobrol. Politisi, bokap? Enggak, pedagang. Cair soalnya. Pedagang, oke. iya kan. Bali Mester juga enggak? Dari Pulau Gadung belakangan di Sunan Giri? dekat-dekat situ. Dekat situ? Nah tapi dia pedagang. Okay. Jadi di sana. Jadi itu faktor keluarga. Ya. Cukup tebel ya di alam bawah sadar kita. Ya pasti. Nah pasti. ketemu lagi, bersyukurnya ketemu lagi dengan banyak orang yang memang semodel, baik di tujuan maupun cara. Misalnya ketemu orang kayak Munir, apa namanya, ya itu salah satu guru lah ya. Lu ketemu Munir gimana ceritanya bang? Ketemu Munir, dulu gini, gue dulu pulang kuliah. Oke. Kuliah di mana sih dulu? Sorry, gue lupa. Zaman gue kuliah di Trisakti. Trisakti, oke. Hukum ya? Hukum. Waktu gue di tahun keberapa itu gue udah punya motor. Abang gue dapat motor dikasih ke gue. Astrea, Supra atau enggak mewah kali? RX Special. Oh, apa? LX? RX. Oh, RX King, 2 tak? Iya, ya bukan yang King, yang spesial. Spesial. Di atasnya lagi bos? Setipe. Setipe, oke. Cuman tipenya, sejaman tapi tipenya spesial. Neng, keren. Yang tang gitu. Yoi. Nah gue dulu kalau pulang suka mampir ke YLBHI. Nggak ada yang gue kenal. Di Ponorogo? Di Ponorogo, gue cuma mau ngambil leaflet. Serius? Iya, jadi seru aja kan baca-baca leafletnya YLBHI iya. dulu. Dulu kan belum ada di YouTube, di sosmed kan, lu informasi. Nah, mulai rame-rame 97-98, gue suka lihat tuh Bambang Wijoyanto, Munir, Teten Mas Duki. Nah, karena udah mulai rame kan, literally rame gitu di tempat itu. Jadi ya suka berani diri negor gitu, tapi ya nggak kenalan. Kayak penggemar lah, pengagum gitu. Dari bawah banget dulu berarti ya? Iya. Dari penggemar, dari grupis tanda kutip lah. Iya. Orang grupis. yang cukup random, pulang kuliah ngambil leaflet di LBH, gue nggak nyangka. Hari ini jadi prominent name di HAM. Ada diajak masuk. Tapi kita mesti buktiin kan. Bahwa lo punya kapasitas, punya komitmen, goalnya jelas, produknya jelas. Nggak omdo, nggak tarsok. Nah itu sih, kayak gitu-gitu ketemu, ya lama-lama kita kan juga makin terlatih otot kita. Dalam tanda kutip ya. Karena langsung ke orang-orang hebat lah, Munir, Teten Mas Duki, tapi bukan itu BW. aja, Yan. Kita berinteraksi sama korban. Makanya tadi advokasi turun ke bawah, investigasi. Ya, hari begini kan banyak nih medium, fasilitas untuk kita bicara. Tapi banyak orang yang bicara, belum tentu dia pernah menghirup daerah yang bermasalah. Iya. Orang kayak lu kan turun. Iya. Lu lihat rumahnya orang miskin. Betul. Lu cium baunya. Lihat zonasi pada marah-marah, harga daging ayam naik, lihat langsung gitu kan. Tapi sekarang banyak orang yang baca data bicara. Iya. Baca buku teori bicara. Ada memang orang-orang yang tugasnya itu. Iya. Tapi ada juga orang yang kayak di saksi-saksi di pengadilan gua. Jadi ahli tapi nggak pernah baca. Colongan. Tapi situasinya kayak begitu. Nah menurut gue yang asik itu adalah orang yang lo belajar, otomatis lo baca, tapi lo juga mengalami kesalahan-kesalahan di lapangan. I see. Nah itu combine dan pasti lo punya, makanya orang Barat ya, gue bukan mengagumi orang Barat, tapi dari sisi pendidikan Barat itu
terutama Eropa itu bagus ya. Mereka belajar, habis itu mereka cari tempat yang ilmu yang dia belajar itu dipakai. Dan di Eropa juga atau enggak belahan dunia lain? Gue punya banyak teman dari Eropa yang sibuk ke Asia, ke Amerika Latin. Ada yang tinggal kawin di sana, di Afrika. Karena buat apa? Dia bilang buat apa gue belajar HAM kalau gue nggak asli. ke tempat-tempat yang memang membutuhkan pikiran gue. Siap. Kebebasan berpendapat yang ideal menurut lu jadi apa nih? Yang ideal? Kebebasan. Gue berangkat dengan pemahaman kadang-kadang kebebasan berpendapat kita agak clash sama kultur ketimuran kita nih. Dan itu kan menurut gua. Makanya menurut lo yang ideal seperti apa sih? Menurut gua kebebasan berpendapat itu harus digunakan ya untuk persoalan-persoalan publik terkait dengan pejabat publik, terkait dengan kepentingan publik. I see. Jadi unsur publik tadi ya, publik. Penting dong. Nah, kalau dia untuk kepentingan personal, ribut personal, kan banyak juga tuh. Terus mereka bilang itu kebebasan gue berpendapat. Itu ntar dulu. Nah, itu agak di situ agak sensitif. Tapi kalau dalam konteks ruang publik, harusnya ini mohon maaf nih ya, kita saling mengingatkan. Kalau one day lo jadi pejabat publik, lo mau dikatain seburuk apapun yang biarin. Bukan dari soal visual buruknya, tapi dari soal latar belakangnya apa. Dan cara bagaimana lo menghampiri itu, karena itu gue anggap sebagai kritik. Lo harus treat itu sebagai kritik. Betul. Dan lo harus buka ruang perdebatan dan ruang diskusi, pertukaran informasi, cari peluang kalau lo pejabat, cari peluang untuk ngambil ide, ngerjain sebagai sebuah solusi. I see. Menurut gue, jadi nggak boleh ada sensitivitas personal. Dan dia harusnya untuk urusan publik, kepentingan publik, pejabat publik. Publik dan publik. Dan nggak boleh dianggap itu sebagai sebuah hinaan. I see. Sip, Tadi kita udah dapat kuliah HAM, perspektif kasus segala macam, ngomongin almarhum Munir juga. Sekarang kita mau yang chill santai aja, Bang. Siap. Ini pasti netizen udah mulai komen nih, aduh HAM banget nih, capek nih, lelah nih. Gue sih happy ya, mudah-mudahan netizen juga happy. Segmen ini netizen bertanya. Pertanyaannya bukan dari gue, bukan dari tim produksi, ini dari netizen. Bang Haris Azhar dengan sangat hormat, jawab cepet aja, impromptu aja, karena kita pengen tahu isi kepala atau respon Bang Haris. Bang, kata yang cocok untuk mengganti istilah Lord apa? Penguasa. Oke. Aman. Aman di dia, nggak aman di kita. Iya, tertak. Hafal jabatan Pak Luhut nggak? Apa aja yang dijabat? Sebutin dong, yang lo ingat aja. Waduh. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. 1. Aduh, gue titel lengkapnya nggak inget ya, tapi... Masa sidang mulu lo nggak hafal, Bang? Ketua Satgas Penanganan Air. Oke. Kita cross check ya, gue nggak tahu tuh ada atau enggak. Percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. 3. Itu doang. Itu doang 3 ya? Ada 3. Meskipun jumlahnya lebih dari 10 ya. Oh, realnya jabatan detail lebih dari 10 ya? Kalau nggak salah ya. Nanti netizen bisa tulis komen tuh, gue juga penasaran. Apalagi penanganan COVID. Oh, Kasatgas kemarin, COVID. Kasatgas. Cuman gue nggak tahu yang Jawa Bali atau yang nasional ya. I see. Jadi 4 ya lo tau ya? 4. Lumayan, 4 dari 10, lumayan. Lumayan lah. Deket lah berarti, memang deket lah sama Pak Luhut berarti. Ya enggak lah, gue deket sama baca berita gue. Emang lu pikir kalau dia dapat lo sudah WA gue kan kagak? Iya, ria gitu cerita. Oke, terakhir nih Bang. Lo mungkin udah berpengalaman dilaporkan ke sana kemari dengan segala apapun itulah ya. Buat Rocky Gerung yang lagi viralnya ngalahin viral lo nih, ada pesan nggak buat beliau Bang? Maju terus. Kita butuh 100 Rocky Gerung lagi. Gitu. Kenapa? Agar apa? Karena biar tradisi debat, tradisi kita berpikir jauh lebih banyak. I see. Yang dia ajak itu kan kita berpikir. Ya. Kenapa berpikir? Karena ada perdebatan. Kenapa berdebat? Karena ada sesuatu yang kontroversi. Ya. Gitu. Betul. Nah, dia membantu kita
dia naikin tuh tiang BTS perdebatan itu. Ya. Skill setnya jago di situ dia. Ya kita harusnya merespon dia, bukan bangsa ini bukan ngedemo dia, nolak dia, laporin polisi, bukan dong. Betul. Oke. Siap. Semoga kebebasan berpendapat kita lebih baik lah dipraktekkan ya. Buat siapapun. Lu, Bang Rocky juga. Thank you bos, udah hadir. Sama-sama. Banyak belajar gua. Sukses juga buat pencalonan. Iya, saya sayang Anda tinggal Pulau Gadung, saya dapil 5. Beda, saya Kramat Jati, Jatinegara, Duren Apa gua suruh orang geser kakak kayak PPDB? Iya. Nanti di demo Bima Arya atau Ridwan Kamil ya. So again, makasih ya. Thank you. Bang Haris Azhar. Teman-teman jangan lupa juga like, komen dan subscribe video ini YouTube komisi.co. Tulis komentar juga. Tulis komentar juga, titelnya apa aja atau mungkin semangat buat Bang Haris atau hujatan mungkin buat saya atau apa silahkan. But thank you udah ngundang kami berdua. Sampai jumpa di edisi Meet the Politician berikutnya. Dadah. Thank you.